Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Rapot Radio On Podcast edisi Kamis 25 September 2025. Gimana nih kabar kalian Tribuners? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat menjalani hari ini. Seperti biasa ya di Rapot kita akan menemani Tribuners di sore hari ini selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan sejumlah informasi. Mulai dari informasi mengenai cuaca hari ini, kemudian akan ada juga informasi gelombang tentunya dari BMKG, lalu akan ada informasi mengenai gempa yang terjadi hari ini. Dan juga akan ada jadwal kapal tentunya untuk kalian yang mungkin ingin bepergian ke luar pulau yang ada di Maluku maupun ke beberapa daerah di Indonesia Tribuners, dan pastinya akan ada sekitar 3 berita pilihan yang menjadi head news kami hari ini yang akan mengisi ruang informasi Anda tentunya. So selama 30 menit ke depan kalian stay tune di sini Tribuners bersama kami di live kanal YouTube Tribun Ambon News. Dan kita langsung mulai aja Tribuners untuk hari ini ya, Kamis 25 September 2025 berdasarkan perkiraan dari BMKG Maluku. Cuaca di 11 kabupaten kota yang ada di Maluku itu 4 wilayah mengalami cuaca petir, sementara sisanya hujan ringan. Ada juga beberapa tentunya yang cerah seperti salah satunya di kota Ambon. Tapi ini kita mulai dulu pertama dengan Kabupaten Maluku Tengah Tribuners dengan cuaca hujan ringan dan suhu udara di 24 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 72 sampai 99%. Sementara untuk Maluku Tenggara cuacanya petir dengan suhu udara 25 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 78 sampai 83%. Berikutnya ada Kepulauan Tanimbar dengan cuaca berawan. Suhu udaranya di 25 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 57 sampai 87%. Lalu ada Kabupaten Buru dengan cuacanya hujan ringan, suhu udaranya di 24 sampai 28 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 73 sampai 93%. Ada juga Seram bagian timur dengan cuaca hujan ringan, suhu udaranya di 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 67 sampai 98%. Selanjutnya ada Seram bagian barat dengan cuaca hujan ringan, suhu udara 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 63 sampai 96%. Lalu berikutnya ada Kepulauan Aru Tribuners dengan cuacanya petir, suhu udara 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 70 sampai 88%. Next ada Maluku Barat Daya dengan cuaca petir, suhu udaranya 25 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 78 sampai 84%. Ada juga Buru Selatan dengan cuaca hujan ringan, suhu udara di 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 72 sampai 98%. Berikutnya ada Kota Ambon. Ini untuk prediksinya hujan ringan, tapi faktanya dari pagi hari sampai saat ini ya di tempat saya berada dan juga di tempat tinggal saya, dari pagi itu cuacanya cerah sampai saat ini juga bahkan panasnya terik Tribuners, karena memang tidak selalu ya apa yang diprediksi oleh BMKG itu bisa sesuai dengan fakta yang terjadi, karena memang cuaca sewaktu-waktu bisa berubah. Nah, untuk prediksinya itu suhu udaranya di 24 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 69 sampai 88%.
Next ada Kota Tual dengan cuaca petir ya, ini sekaligus terakhir. Suhu udaranya di 25 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 75 sampai 82%. Tentunya untuk di daerah-daerah yang terjadi hujan, bahkan ada sempat petir juga. Untuk kalian yang ingin bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk selalu membawa mantel atau jas hujan. Dan yang berjalan kaki pastinya harus selalu sedia payung ya Tribuners. Sementara untuk yang di Kota Ambon yang ingin bepergian, jangan lupa menggunakan satamo atau sarung tangan motor untuk cewek-cewek biar nggak belang. Jangan lupa juga untuk menggunakan sunglasses untuk melindungi mata kalian dari sinar UV. Berikutnya Tribuners, kita punya informasi mengenai tinggi gelombang. Hari ini tentunya kami selalu berdasarkan data dari BMKG. Untuk hari ini itu diperkirakan tinggi gelombang 1,25 meter sampai 2,5 meter. Itu berpeluang terjadi di beberapa perairan Tribuners. Yang pertama di perairan Seram bagian timur di Pulau Gorong, kemudian ada di perairan Kepulauan Kai, lalu perairan selatan Kepulauan Aru, perairan Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata hingga Kepulauan Leti, lalu juga perairan Wetar, Laut Banda, dan juga Laut Arafuru bagian barat. Untuk pola anginnya sendiri Tribuners itu di wilayah Maluku umumnya bergerak dari timur menuju tenggara dengan kecepatan angin umumnya berkisar 4 sampai 25 knot. Dan kecepatan angin tertinggi itu diperkirakan mencapai 25 knot dan terjadi di perairan Buru, Laut Banda, perairan Kepulauan Kai, perairan Kepulauan Aru, perairan Tanimbar dan juga Laut Arafuru. Tentunya diharapkan ya atau diperhatikan Tribuners risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan itu apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang itu apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kemudian untuk kapal feri itu apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Nah ini nih biasanya yang kemudian menjadi penyebab kalau kalian biasanya melihat kapal-kapal feri warning atau tidak beroperasi itu biasanya karena ini. Kecepatan anginnya itu lebih dari 21 knot ya dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Sementara untuk kapal ukuran besar Tribuners seperti kapal kargo atau kapal pesiar itu apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Tentunya diimbau kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diharapkan untuk selalu waspada ya Tribuners. Oke, berikutnya kita punya informasi mengenai gempa ya. Untuk hari ini itu hanya 2 kali gempa yang terdeteksi oleh BMKG Tribuners. Yang pertama terjadi di pukul 1:05 waktu Indonesia Timur ya dini hari ini ya. Itu gempa dengan magnitudo 3,2 terdeteksi di 56 km barat laut Huamual Belakang, Seram bagian barat dan juga di 58 km utara Kepulauan Manipa, Seram bagian barat juga di kedalaman 8 km. Sementara yang berikutnya itu terdeteksi di pukul 1:14 dini hari juga waktu Indonesia Timur. Terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,8 ya di 128 km utara Tepa, Maluku Barat Daya dan juga di 130 km utara Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya juga di kedalaman 207 meter.
ngomongin soal gempa Tribuners, beberapa waktu lalu kita di Kota Ambon sendiri itu memang sempat dikagetkan ya dengan gempa yang cukup kuat. Pasti kalian yang di Kota Ambon juga merasakan ya, sekitar hari apa ya, hari Senin ya. Next Tribuners, kita punya informasi mengenai jadwal kapal. Yang pertama kita punya jadwal kapal Ngapulu. Jadwal kapal Ngapulu ini untuk hari ini ya, 25 September Tribuners, itu tiba di Ternate pada pukul 4 sore tadi, kemudian berangkatnya itu sebentar jam 6 sore. Lalu akan tiba di Ambon besok 26 September di pukul 2 siang. Kemudian nanti dari Ambon berangkatnya 26 September di jam 5 sore Tribuners, dan akan tiba di Namlea pada 26 September di jam 10 malam. Lalu berangkat dari Namlea itu di pukul 23.59 ya, udah hampir jam 12 menuju tanggal 27, kemudian akan tiba di Bau-Bau pada 27 September di jam 10 malam. Lalu dari Bau-Bau akan berangkat 27 September di jam 23.59, kemudian akan tiba di Makassar pada 28 September di pukul 4 sore. Nanti dari Makassar berangkatnya 28 September di jam 7 malam Tribuners, lalu tiba di Surabaya pada 29 September di pukul 11 malam. Dari Surabaya akan berangkat 29 September di pukul 2 dini hari, kemudian tiba di Tanjung Priok atau Jakarta itu pada 1 Oktober di pukul 4 subuh. Mungkin kita update-nya sampai di tanggal 1 Oktober dulu Tribuners, nanti akan kita update lagi di hari Sabtu ya. Di rapot kita move ke jadwal kapal berikutnya, yaitu jadwal kapal Ciremai Tribuners, yang pada hari ini itu berangkat dari Sorong pada 25 September di jam 1 siang, kemudian itu tiba ya di Sorong jam 1 siang tadi, kemudian berangkatnya itu jam 4 sore, lalu akan tiba di Serui pada hari Jumat besok di 26 September pukul 1 siang Tribuners. Lalu dari Serui akan berangkat pada 26 September di jam 3 sore, kemudian tiba di Jayapura pada 27 September di jam 9 pagi. Lalu dari Jayapura berangkatnya 28 September jam 3 sore dan akan tiba kembali di Serui pada 28 September di jam 8 pagi. Lalu berangkat dari Serui 28 September jam 10 pagi Tribuners, kemudian tiba di Sorong pada hari Senin 29 September di jam 7 pagi. Dari Sorong akan berangkat 29 September di jam 9 pagi. Lalu tiba di Ambon pada hari Selasa 30 September di jam 3 pagi. Lalu dari Ambon berangkatnya 30 September jam 5 pagi subuh Tribuners, kemudian akan tiba di Bau-Bau pada 1 Oktober di jam 3 pagi. Oke, kita update sampai Bau-Bau dulu 1 Oktober Tribuners. Berikutnya ada jadwal kapal Sangiang ya Tribuners, yang hari ini itu tiba di Banda pada pukul 5 sore nanti, kemudian berangkat dari Banda
sebentar jam 7 malam, lalu akan tiba di Ambon besok 26 September di pukul 12 siang Tribuners. Dari Ambon berangkatnya 26 September di pukul 23.59, lalu tiba di Namlea pada 27 September di pukul 10 pagi. Dari Namlea berangkatnya 27 September jam 5 sore, kemudian tiba di Sanana pada 28 September di jam 6 pagi. Dari Sanana berangkatnya 28 September jam 8 pagi, kemudian tiba di Babang atau Bacan pada 29 September di jam 5 pagi. Dari Bacan berangkatnya 29 September di jam 7 pagi, kemudian tiba di Ternate pada 29 September di pukul 7 malam. Dari Ternate berangkatnya 29 September di jam 10 malam, kemudian akan tiba di Bitung pada 30 September di jam 5 sore. Oke Tribuners, itu untuk jadwal kapal yang ada di pelabuhan Yosudarso Kota Ambon. Sementara untuk jadwal kapal yang ada di pelabuhan Slamet Riyadi atau pelabuhan kecil Tribuners, untuk hari Kamis itu ada Cantika Lestari 5E dengan rute yang dilewati Ambon menuju Ambalau, kemudian Namrole dan juga Leksula yang akan berangkat pada pukul 9 malam. Nah, untuk jadwal untuk Cantika Lestari 5E ini Tribuners memang beberapa waktu lalu sempat docking, namun kembali beroperasi pada hari Kamis pekan kemarin ya. Selain itu juga ada kapal ke Pulau Buru Tribuners. Juga hari ini ada Cantika Lestari 8A dan juga Cantika Lestari 6E yang beroperasi bergantian, satu dari Ambon menuju Namlea, sementara satunya dari Namlea menuju Ambon yang berangkat pada pukul 9 malam Tribuners. Lalu selain hari Kamis ada juga hari-hari lainnya. Ada hari Selasa nanti itu ada KM Sabuk Nusantara 33 yang berangkat dari Ambon pada pukul 8 malam dengan rute yang dilewati Ambon menuju Ambalahu, kemudian menuju Wamsisi, lalu Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang, Fogi, dan nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Lalu di hari Senin Tribuners itu ada Teratai Prima 1 yang berangkat pada pukul 3 sore dengan rute Ambon menuju Buano, kemudian Fluk, Tepaya, Oci, Wayaloar, Soliki, Kawasi, dan juga Kupal. Lalu ada juga kapal ke Maluku Utara Tribuners. Untuk hari Selasa itu ada kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon menuju Buano, kemudian Kobi Sadar dan juga Weda yang berangkat pada pukul 12 siang. Lalu juga ada kapal Cantika Lestari 9F hari ini ya, hari Kamis, yang berangkat pada pukul 4 sore tadi dengan rute Ambon menuju Buano, kemudian Kawasi, Ternate, Sofifi, dan juga Manado. Nah, untuk hari Senin juga ada kapal ke MBD Tribuners yaitu Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon menuju Damer, kemudian Moa, Leti, Kisar, dan juga Lurang yang berangkat pada pukul 7:30 malam. Nah, untuk kalian yang mau ke Pulau Buru Tribuners itu sebenarnya ada pilihan. Kalau tidak mau menggunakan kapal cepat, ada juga feri yang beroperasi dari Galala menuju Namlea. Namun untuk malam ini itu dari Galala menuju Namlea tidak ada trip, hanya ada dari Namlea menuju Galala karena sementara feri yang beroperasi hanya satu
dan 2 lainnya itu sedang docking ya atau tidak beroperasi karena masih dalam perawatan. Sementara Tribuners, untuk kalian yang ingin bepergian dari Kota Ambon menuju Pulau Seram, bisa juga menggunakan feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Hunimua menuju Waipirit. Itu ada 9 trip dengan 3 feri yang beroperasi dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Biasanya itu dari setengah 6 pagi sampai jam 9 malam, namun saat ini itu ada 1 feri yang sedang docking, jadi hanya ada 3 feri yang beroperasi. Oke Tribuners, sementara itu untuk kalian yang ingin pergi ke Pulau Seram, khususnya di Seram Selatan, juga bisa menggunakan kapal cepat dari pelabuhan Tulehu menuju Amahai ya Tribuners, yang biasa menggunakan feri saat ini sementara tidak beroperasi karena sedang dalam perawatan atau sementara docking. Nah itu untuk jadwal kapal Tribuners. Berikutnya kita akan bacain 3 berita yang menjadi head news di portal tribunambon.com. Yang pertama itu ada informasi informasi pertama yaitu sebenarnya ini informasi tidak mengenakan ya, dari seorang jurnalis perempuan yang diduga dilecehkan oleh oknum driver ojol di Ambon saat sementara menggunakan jasa ojol tersebut. Jadi Tribuners, seorang jurnalis perempuan di Ambon diduga mengalami pelecehan seksual fisik oleh oknum driver ojek online ya, yaitu Maxim. Dan kejadian itu terjadi sekitar pukul 9 pagi lebih 5 menit waktu Indonesia Timur pada Jumat 12 September lalu ya, di mana korban berinisial VP ini mengorder ojol untuk melakukan perjalanan dari Jalan PHB Halong Atas menuju Jalan Dr. Jelemena. Saat itu VP mendapat kendaraan dengan nomor polisi DE 6735NH atas nama Samuel Domingus Maromon. Nah ini mungkin bisa dicatat ya kalau kalian kemudian sementara mau mengorder ojol, lalu yang dapatnya si beliau ini mungkin bisa di cancel ya, atau nanti setelah ini diberitakan mungkin dari pihak Maxim akan memberhentikan ya, nanti kita lihat saja. Nah perjalanan yang ditempuh korban Tribuners ke tempat tujuan itu memakan waktu sekitar 14 menit dengan jarak 7,3 km. Dan dari penuturan FP sebagai korban, ketidaknyamanannya itu dirasakan saat driver ojol ini hendak menanyakan hal-hal yang dianggapnya privasi. Jadi si pelaku ini sempat menanyakan suami korban di mana, kemudian kenapa tidak antar, lalu sempat juga menanyakan pekerjaan korban. Nah, tetapi korban ini kan tidak begitu responsif ya untuk menjawab berbagai pertanyaan dari pelaku. Setelah itu si pelaku ini kemudian mengemudi dengan perlahan-lahan ya, sangat pelan sekali. Dan selain menanyakan suami korban, kemudian juga pekerjaan korban, si pelaku ini juga sempat meminta nomor WhatsApp dari korban. Namun korban ini tidak mau memberikan ya.
Nah, yang mirisnya itu Tribuners saat di dalam perjalanan, tepatnya di Jalan Piar Tendean, pelaku ini melakukan hal yang tidak senonoh kepada korban, di mana pelaku mulai melakukan mengusap ya, mulai mengusap paha korban secara tiba-tiba. Nah, spontan korban pun terkejut hingga memarahi pelaku. Dan korban juga menyuruh pelaku untuk membawa ojol ini dengan cepat begitu, karena korban sudah mulai merasa khawatir dan ingin cepat sampai ke tempat tujuan. Nah, menurut pengakuan korban Tribuners saat tiba di lokasi tujuan, pelaku ini masih terus memaksa korban untuk memberikan nomor WhatsApp-nya. Wah, sangat disayangkan ya Tribuners. Kita tahu bahwa para driver ojol itu kan semuanya mencari nafkah. Nah, dan sebagai penumpang kita pastinya tuh juga suka bersimpati atau berempati juga terhadap para ojol ini, tapi ternyata masih ada ya yang kayak gini. Mudah-mudahan ini ya bisa di blacklist oleh calon penumpang, ataupun mungkin juga untuk pihak Maximnya sendiri bisa di blacklist biar nggak usah jadi ojol ya, karena meresahkan. Takutnya jangan sampai ada calon-calon korban yang lain kalau beliau masih tetap menjalankan profesinya sebagai driver ojol. Untungnya juga ini kejadiannya di pagi hari, jadi tidak begitu khawatir ya korbannya Tribuners. Bayangkan kalau di malam hari mungkin akan lebih panik lagi ini. Nah Tribuners, kita lanjut lagi kali ya dari informasi mengenai pelecehan terhadap seorang jurnalis. Ini kita punya informasi mengenai mahasiswa P3WL yang melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku meminta tanggung jawab perusahaan setelah kejadian 1.000 liter limbah mencemari laut di Wetar, Maluku Barat Daya. Jadi Tribuners, Perhimpunan Pemuda Pelajar Wetar Lirang atau P3WL menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku pada hari ini ya, Kamis 25 September 2025, di mana aksi ini digelar untuk menolak aktivitas pertambangan oleh PT BTR atau Batu Tua Tembaga Raya di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dijelaskan oleh koordinator aksi Henderina Febi Kaila Tribuners bahwa penolakan ini buntut dari tumpahan limbah ke laut saat insiden karamnya kapal tongkang pada akhir Agustus lalu. Menurutnya ada sebanyak 1.000 liter limbah perusahaan yang kemudian mencemari laut di sana. Ia mengatakan bahwa sungai dan lautan mereka sudah tercemar dan berwarna kuning. Ikan-ikan juga terpantau mati akibat dari tongkang perusahaan yang patah. Namun disayangkan ya Tribuners, hingga saat ini belum ada upaya evakuasi pasca kejadian tersebut. Kemudian yang pada akhirnya ya para mahasiswa ini kemudian melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur hari ini. Dan dalam aksi itu pendemo juga meminta Dinas Perikanan Maluku, kemudian Dinas ESDM Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk segera meninjau lokasi tersebut ya, dan juga melihat sendiri dampaknya seperti apa. Dan setelah 1 jam melakukan aksi demonstrasi, Tribuners, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat pun kemudian menemui massa. Nah, kita akan lihat ya apa saja tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dari Wetar ini.
Ada sekitar 7 tuntutan mereka Tribuners. Yang pertama yaitu mendesak Gubernur Maluku untuk menginstruksikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Perikanan, Dinas ESDM Provinsi Maluku untuk segera melakukan investigasi dan mitigasi secara transparan terhadap insiden yang terjadi di Pulau Wetar tersebut. Kemudian yang kedua, mendesak Gubernur Maluku untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak penegak hukum dalam dugaan pelanggaran hukum pada PT BTR. Lalu yang ketiga, mendesak Gubernur Maluku untuk membentuk tim audit lingkungan independen guna mengukur dampak kerusakan dan juga kerugian ekologis yang diakibatkan insiden tongkang patah tersebut. Lalu yang keempat, meminta Gubernur Maluku untuk menjaminkan kompensasi dan pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir Pulau Wetar yang terdampak langsung oleh pencemaran laut akibat insiden ini. Ya, kita tahu bahwa banyak masyarakat yang tinggal di sana juga mungkin berprofesi sebagai nelayan ya. Jadi dengan adanya peristiwa ini tentu juga berdampak pada aktivitas mereka yang mungkin terganggu. Kemudian yang kelima, Tribuners, berdasarkan pasal 87 Undang-Undang PPLH, para demonstran ini mendesak Gubernur Maluku memerintahkan PT BTR untuk mengeksekusikan tongkang patah beserta muatan material yang jatuh di air laut tersebut. Kemudian yang keenam, meminta Gubernur Maluku untuk mengevaluasi kembali hasil AMDAL dari perusahaan PT Batu Tua Tembaga Raya. Lalu yang ketujuh, sekaligus terakhir, Tribuners mendesak Gubernur Maluku untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menangguhkan IUP PT BTR hingga proses investigasi dan upaya mitigasi selesai. Semoga apa yang menjadi permintaan dari para pedemo atau demonstran ini, Tribuners, bisa ditindaklanjuti ya oleh Wakil Gubernur yang sudah menemui para demonstran dan ya bisa mengembalikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat di sana, utamanya untuk mereka yang berprofesi sebagai nelayan ya, Tribuners, yang tinggal di dekat lokasi yang tadi ya terjadi pencemaran. Terakhir, Tribuners, ini kita punya informasi mengenai tiga penambang emas di Gunung Botak, Pulau Buru yang meninggal dunia akibat kebocoran bahan berbahaya. Ya, Tribuners, memang bukan pertama kali terjadi ya. Sudah seringkali kita mendengar peristiwa naas yang terjadi di tambang emas ilegal Gunung Botak di Pulau Buru. Jadi Tribuners, 3 orang penambang dilaporkan meninggal dalam insiden tragis tersebut pada hari Rabu 24 September kemarin. Dan berdasarkan informasi dari pihak keluarga korban, peristiwa ini bermula saat ketiga korban tengah berada di dalam kolam sedalam 8 meter untuk melakukan aktivitas galian ya. Seperti biasa memang para penambang memang sering melakukan aktivitas seperti ini ya. Dan korban ini diketahui bernama Dahlan Tasijawa alias Tenga, kemudian warga desa Hatawano, Kecamatan Waplau, Asri, warga asal Ternate, Maluku Utara, dan Anyong, warga Kabupaten Seram bagian Barat. Dan kejadian itu, Tribuners, bermula saat kedua penambang sedang asik bekerja di kolam galian. Mereka kemudian terendam air yang diduga tercampur dengan bahan berbahaya dan beracun atau B3 dari bak rendaman yang bocor. Dan kebocoran itu tiba-tiba mengalir deras ke dalam kolam dan menyebabkan ketiganya tidak dapat menyelamatkan diri. Waduh. Sementara saat ini korban berhasil dievakuasi oleh warga setempat dan dibawa ke pihak keluarga untuk dimakamkan.
Dan hingga berita ini diterbitkan, Tribuners, supporter kami sudah berupaya untuk menghubungi Polsek Waplau, Ibtu Tamrin Husen maupun Polres Buru, Aibtu YMS Jamaluddin untuk mendapatkan keterangan resmi terkait kejadian tersebut, namun belum direspons. Dan insiden ini kembali mengingatkan ya Tribuners tentunya tingginya risiko aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak yang masih marak hingga saat ini, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses penambangan. Ini nih yang kemudian menjadi alasan utama kenapa Gunung Botak ya itu harus segera ditutup, karena sudah banyak sekali memakan korban dan hampir setiap per 3 bulan sekali tuh biasa ada saja yang menjadi korban dari penambangan ilegal tersebut. Oke Tribuners, informasi ini sekaligus mengakhiri ya perjumpaan kita di rapot hari ini. Kalian yang ingin selalu mengupdate informasi, jangan lupa untuk mengupdate-nya di portal kami www.tribundampun.com ataupun juga ke berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan juga Twitter. Dan juga saksikan program-program kami lainnya Tribuners. Akhirnya saya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.